Halo semua, pernahkah kalian tertarik memahami sistem tumbuhan? Tumbuhan juga sama seperti manusia loh, mempunyai sistem transportasi. Di tumbuhan itu berbeda, ada dua jenis, ada phloem dan xylem. Apa saja sih perbedaannya? Mari kita pelajari dan kita simak video berikut ini. Belajar tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Dalam sistem transportasi tumbuhan, terdapat dua jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikut penampang melintang xilem dan phloem pada batang dan akar. Terdapat perbedaan struktur pada bagian batang dan akarnya. Xilem dan phloem terdapat pada kambium vaskular dan memiliki struktur yang berbeda antara yang terdapat pada daun, batang, dan akar. Teman-teman, coba bayangkan, air yang kita siram ke tumbuhan dari akar, kenapa sih bisa naik hingga ke ujung daun? Jadi gini, ada dua jalur utama di batang tumbuhan. Yang pertama adalah xilem, yaitu untuk mengalirkan air dan mineral dari akar ke ujung tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah phloem. Phloem yaitu mengalirkan hasil fotosintesis daun ke seluruh tumbuhan, bisa ke atas atau ke bawah sesuai kebutuhan. Nah, kalau kamu penasaran dengan cara kerja mereka, yuk kita simak video berikut. Xilem dan phloem berbentuk jaringan pembuluh yang menjalar dari akar hingga daun. Jaringan xilem pada umumnya tersusun dari sel-sel mati dengan dinding yang sangat tebal, yang tersusun dari zat lignin. Xilem dibagi menjadi dua bagian, yaitu serat xilem dan parenkim xilem. Pada bagian akar, parenkim xilem mengumpul pada bagian tengah, sedangkan pada bagian batangnya, parenkim xilem lebih menyebar ke arah tepi batang sehingga membantu memperkokoh tanaman. Jaringan xilem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Berbeda dengan xilem, jaringan phloem tersusun atas sel-sel hidup. Phloem berfungsi mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sifat aliran phloem ke atas dan ke bawah, sedangkan sifat aliran xilem hanya satu arah, yaitu bergerak ke bagian atas tumbuhan. Setelah mempelajari bagian-bagian jaringan pengangkut, mari kita belajar bagaimana cara kerja jaringan ini. Pada prosesnya, xilem melakukan apa yang disebut transpirasi. Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata ke udara bebas, atau disebut evaporasi. Evaporasi terjadi akibat adanya difusi uap air dari udara yang lembab di dalam daun ke udara yang kering di luar daun. Kehilangan udara dari daun ini mengakibatkan adanya kekuatan menarik air dari dalam tanah melalui berkas pembuluh menuju daun. Pada bagian akar, rambut-rambut akan menyerap air dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian pada bagian batang, air bergerak menuju gradien potensial. Air bergerak akibat tekanan besar, dikarenakan molekul air menyatu dan berlanjut akibat adanya penguapan pada daun. Kehilangan air dari daun ini umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air melalui sistem pembuluh dari akar ke daun. Dalam proses ini, tidak hanya air menuju ke daun, tetapi unsur hara dari dalam tanah ikut terserap menuju daun sebagai bahan proses fotosintesis. Proses perpindahan air dan unsur hara menuju daun tidaklah konstan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal, misalnya suhu, kelembapan, angin, dan intensitas cahaya. Dan juga faktor internal dan fisikal, yaitu berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun. Banyak sedikitnya stomata, bentuk, dan juga lokasi stomata. Bentuk stomata yang tidak bundar melainkan oval ini mempengaruhi intensitas pengeluaran air. Ketika transpirasi oleh stomata meningkat, maka penyerapan air oleh akar ikut meningkat pula. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan
ke bagian lain tumbuhan yang membutuhkan. Jaringan tumbuhan yang bertugas dalam proses ini adalah floem. Jaringan floem mengangkut zat-zat hasil dari proses fotosintesis berupa gula dalam bentuk sukrosa dan asam amino menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dalam prosesnya, daerah sebagai sumber zat hasil fotosintesis dinamakan source dan daerah tempat diedarkannya dinamakan sink. Translokasi gula sukrosa diatur oleh kebutuhan dari organ-organ pada jarak jauh dan bergantung pada tahap perkembangan tanaman. Nah, jadi teman-teman sudah tahu cara kerja xilem dengan transpirasi dan floem dengan translokasi. Di video ini kita akan membahas cara kerja mereka secara lebih dalam. Proses yang umum dikenal sebagai aliran tekanan. Konsentrasi gula yang tinggi di daun akan bergerak ke sel-sel dengan gradien konsentrasi yang lebih rendah. Sebagai contoh, perkembangan buah dan biji memerlukan energi tinggi. Proses perkembangan itu akan menarik banyak gula dan substansi lain yang diperlukan dari daun. Jadi, tumbuhan punya dua jalur transportasi, yaitu xilem untuk air dan mineral, serta floem untuk makanan. Dua sistem ini bekerja sama agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Dari akar hingga daun, tetes air dan zat makan mengalir melalui sistem yang luar biasa. Nah, jadi itu dia sistem transformasi tumbuhan yang membuat daun tetap hijau melalui jalur kehidupan. Sampai akhir video kita. Semoga membantu pemahaman kalian. See you again to the next video. Bye-bye!